makan berasnya dari mana? Iya. Vietnam, Thailand. Nah, kemudian kita makan tempe aja, kedelainya itu udah dari mana? Dari impor, Brazil, USA. Iya, terus kita minum susu. Susunya dari mana? New Zealand, Australia. Baik, untuk yang cross axle ini kita dibobot 80 sampai 85. Saya udah besar sekali ya. saya Merino. Ya ini Merino. Kemarin ya kita timbang dibobot sekitar 85 90. Assalamualaikum sahabat Kipam dimanapun Anda berada. Hari ini semoga keberkahan, kesehatan yang prima bersama Anda semua. Saya hari ini berada di sebuah peternakan yang berlokasi di Pekalongan Kota, yaitu Himatama Farm. Ayo kita lihat videonya. Kita temui manajer di sini, yaitu Bapak Adi. Assalamualaikum Bapak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Pak Adi. Siap. Ini ganggu waktunya. Saya ingin mengenali, ingin juga mengetahui apa saja sebenarnya yang kegiatan di peternakan Himatama Farm ini. Baik. Semoga ini tidak mengganggu aktivitas keseharian Pak Adi. Tidak, Pak. Makasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada beliau sudah datang ke peternakan kami Himatama Farm Pekalongan. Kami sebutkan profilnya, Pak. Untuk lokasi kami terletak di Jalan Seruni, Kelurahan Kerapia, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Ini masuk Kota Pekalongan ya? Iya, kita masuk kota, Pak. Jadi untuk kegiatan kami sehari-hari, rutinitas seperti biasa, dari pagi kita mulai dari aktivitas pengecekan kambing. Pagi sekali anak kandang sudah ngecek kondisi kambing, kondisi ternak, sehat atau tidaknya. Kemudian dilanjut dengan pengecekan minum, Pak. Karena minum lebih kami utamakan daripada pakan. Nah, itu kegiatan pagi hari. Setelah minum kita cek, kemudian kita proses pakan, pemberian pakan. Nah, proses pemberian pakan kita, ya ini, Bapak kesini pas kita lagi ngasih pakan ini. Nah, baik. Nah, ini seperti ini pakannya. Ya, kita gunakan pakan kering ya. Jadi, konsentrat kita campur dengan serat di sini. Jadi kita untuk sementara belum pakai hijauan, terutama untuk yang domba. Kalau kambing nanti kita ada hijauan. Oh gitu. Nah, mungkin sambil muter. Ya boleh Pak. Biar kita olahraga, Pak ya. Sambil ya. Ini Pak, kambing yang dipelihara apa saja? Oke, untuk kambing yang kita pelihara, kita menggunakan pertama pejantan ya. Pejantan domba yang kita pelihara di Himatama, kita pakai pejantan impor, Pak. Nah, impor kita ada Dorper full blood yang kita datangkan langsung dari Australia. Nah, penampakannya seperti ini. Ini pejantan Dorper full blood ya di sini. Kepala hitam. Iya, alhamdulillah ini. Jadi tujuan kami mendatangkan domba Dorper full blood ini untuk memperbaiki genetik domba-domba lokal, Pak. Yang ada di Pekalongan, yang ada di Jawa Tengah, khususnya Indonesia, seperti itu. Agar domba-dombanya lebih besar seperti ini ya? Betul, untuk postur, untuk genetiknya kita unggul. Nah, yang kedua kita juga ada Merino ya, tapi di sebelah sana mungkin kita cek nggak apa-apa lah. Oke, sambil kita jalan-jalan. Ini Merino ya. Yang kedua kita ada Merino. Kalau untuk Merino memang sudah tidak ada full blood ya, karena terakhir diimpor itu pada zaman Presiden Soeharto tahun 81-82. Itu terakhir, kemudian sudah dikembangbiakan di Indonesia, lebih tepatnya di daerah Banjarnegara, Pak. Banjarnegara dan Wonosobo. Nah, ini bentuk fisiknya seperti ini. Kalau yang seperti ini sudah dikategorikan Merino unggul, teman-teman. Nah, kenapa disebut unggulnya?
Karena besar atau apa Pak? Karena postur Pak yang pertama. Yang kedua ciri otentiknya bulu. Jadi untuk kuping, telinga ini Pak, dan muka itu sudah berbulu. Kan ada itu jenis merino tapi yang mukanya belum full bulu. Nah, bedanya cuma di situ. Untuk postur, dia juga besar. Untuk tidak kalah juga tentunya sama domba-domba impor karena dia memang jenis domba pedaging dan domba wool kalau di Australia. Yang dimanfaatkan itu bulunya untuk pakaian ya, untuk wool ya. Oke. Itu merino ya. Merino yang sebelah sana tadi dorper. Oke, kita sambil jalan-jalan lihat pejantan yang lain. Oh, ini dorper. Ini kandang dorper, itu kandang merino. Baik, yang ketiga di sini kita ada pejantan cross texel. Nah, situ Pak ya, bisa kita lihat. Nah, ini cross texel. Iya, ini cross texel. Jadi pejantan cross texel yang unggul kita silangkan juga dengan betina cross texel yang unggul. Jadinya seperti ini. Hasilnya ini. Iya, hasilnya ini besar Pak. ini ya. Besar itu. Untuk bobot mungkin penasaran nggak ini Pak? Iya, itu gimana itu bobotnya Pak? Oke, baik. Untuk yang cross texel ini kita dibobot 80 sampai 85. Saya besar sekali ya. Saya enggak berani estimasi pasti di bobot berapa karena memang untuk pejantan yang sedang proses koloni kawin itu untuk bobotnya itu bisa naik turun Pak. Ya, tergantung dari aktivitas perkawinannya dia. Ya, energinya digunakan untuk itu ya. Ya, untuk kawin. Iya. Ya, jadi bukan untuk daging ya. Iya, di sini kita termasuknya pejantan tangguh semua Pak. Oh ya, emang spesialis yang tangguh-tangguh ya. Iya, dan memang bisa dikategorikan apa ya, lanangnya jagat. Karena apa? Jantan 1 ekor bisa membuahi 25 ekor betina. Wow. Nah, di sini itu Pak, prosesnya ya. Iya, ini jantannya 1, betinanya selirnya istrinya 25 ini Pak. Iya. Iya. Usianya. Untuk usia kita gunakan usia yang masih produktif ya. Baik itu merino, dorper maupun cross texel dan awasi nanti kita ada. Usia kita ambil di usia 1,5 tahun minim. Itu paling minim 1,5 tahun ya. Berarti 18 bulan lah ya. Iya, kurang lebih. Itu untuk kita koloni sama betina dan tentunya nanti kita harapkan masa depannya masih panjang, Pak. Masa produktifnya. Betul, ya. Itu sampai berapa tahun tuh Pak kalau domba tadi kayak pejantan pejantan yang oke. Yang jadi impor itu. Kalau untuk pejantan itu top performance dia di usia 2 tahun sampai 5 tahun. Sekali lagi tergantung perawatan dan genetik, Pak. Nah, seperti itu. Jadi ada juga ini di beberapa mitra kami yang sampai 8 tahun. Oh, ada 10 tahun tapi performanya masih bagus, anaknya masih bagus-bagus, itu banyak sekali. Oh, masih dipertahankan gitu ya. Masih dipertahankan, iya. Iya, oke, kita lanjut yang ini nih. Ini masih merino apa ya? Ini merino juga. Merino. Ya, ini merino. Kemarin ya kita timbang di bobot sekitar 85-90. Wow. Nah, ini merino kita. Ini berapa Pak bobotnya tadi? Ini 85-90. Ya. Mantap sekali. Ya. Jadi proses di kami kita koloni kurang lebih selama 2 bulan, Pak. 2 bulan. Ya, kita campur dengan betina pejantan itu selama 2 bulan. Kita harapkan selama 2 kali proses birahi itu sudah terjadi perkawinan. 2 bulan itu ya? Ya, selama 2 bulan. Proses birahi itu biasanya masanya berapa hari Pak? Kalau untuk normal 18 hari, Pak. 18 hari ya, itu masa birahi. Itu ya masa birahi. Pertama birahi, nanti misalkan dia belum kawin, nanti berulang itu sampai 8 hari. Ini bertanduk nih Pak, ini kambing apa nih? Ya, ini Pak, ini kambing domba awasi. Lebih tepatnya saya menyebutnya domba ya. Domba? Iya, domba awasi. Domba. Ya. Ini domba awasi kita bertanduk. Gagah sekali ini ya. Iya. Di Matana memang kita seleksi Pak untuk pejantan maupun betina kita seleksi semua. Postur, keunggulan kita seleksi, kita masukkan. Jadi harapan kami benar-benar kita mau meningkatkan kualitas genetik yang nantinya kita sebarkan ke masyarakat, ke petani-petani dan peternak.
Jadi apa keuntungan buat masyarakat Pak dengan apa genetik-genetik yang unggul ini Pak? Iya, tentunya dengan genetik-genetik yang unggul kita harapkan yang pertama kualitas daging, Kualitas daging. ya, terus ketersediaan pangan tentunya Pak ya, peningkatan Karena, populasi, ya, karena sekarang itu yang terjadi saya miris sebetulnya, karena kita itu bisa dikategorikan menurut saya pribadi kita itu dijajah Pak, dijajah dalam hal pangan. Kita sekarang mulai dari bangun tidur, kita makan berasnya dari mana? Iya. Vietnam, Thailand. Nah, kemudian kita makan tempe aja, kedelainya itu udah dari mana? Iya, Dari impor, Brazil, USA. Iya, terus kita minum susu, susunya dari mana? New Zealand, Australia. Kemudian ayam di bidang unggas, ayam dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Mohon maaf saya tidak sebutkan. Itu mulai dari DOC, dari pakan grower, pakan sampai pakan finisher, itu perusahaan asing semua. Sampai dengan produk turunannya Pak ya, sampai sosis, nugget, itu perusahaan asing semua. Nah, saya ingin memberdayakan benar-benar yang potensi lokal ini bagaimana bisa berkembang sehingga kita itu bisa swasembada pangan. Nah, disinilah kami melihat opportunity dari ternak kambing dan domba. Muslim itu berternak itu kan sunnah Pak ya, dari ajaran nabi-nabi para kita. nabi itu peternak ya. Ya, nah di situ kita kambing. betul, memang kita dari segi agamisnya dapat, kita dari segi hobi. Kalau lihat ternak makannya rakus seperti ini kita kan senang Pak. Iya, hobi dapat. Iya, juga kita bisnisnya dapat. Oke, kita lanjut ke ini. Ini partisipasi terhadap ini loh yang menarik itu ya, tidak sekedar berternak senang tapi untuk memproduksi pangan itu kan, tahanan pangan lah. Tahanan pangan Pak. Oke. Ini besar lagi nih Pak, ini hampir sama ya, tapi nggak bertanduk ini Pak. Iya, ini awasi kita yang dugul ini Pak. Dugul namanya. Dugul ya, dugul karena tidak bertanduk. Awasi itu karena tidak bertanduk. Betul sekali. Nah, di sini juga sama Pak, kita koloni dengan 25 ekor betina. Untuk jenis betinanya tentunya ya, kita ada cross texel Pak. Cross texel, ini yang kayak apa Pak contohnya? Oke, di sini Mas. Ini untuk cross texel. Yang seperti ini, yang bulunya masih keriting ini cross texel. Oh siap. Iya, kalau yang lain ini kan proses kita cukur kemarin. Oh iya. Kita cukur, jadi iya, jadi karena ini karena tidak terlihat karena iya, kita cukur. Nah, seperti ini bulunya keriting ini cross texel. Cross texel. Alasannya tidak bertanduk? Iya, yang itu, yang tadi awasi. Oke, sebetulnya awasi kita yang ini genetiknya bertanduk. Jadi untuk pejantannya bertanduk. Kenapa kok ini tidak bertanduk? Karena memang dari kecil sudah kita lakukan pemotongan. Fungsi dan tujuan dari pemotongan tanduk itu sendiri untuk mengurangi keagresivitasan. Oh iya. Karena nggak punya senjata jadi nggak agresif. Nggak agresif Karena kalau punya senjata selain membahayakan betina ya, yang pertama ya juga membahayakan kita sebetulnya. Kalau kita nggak hati-hati, ternak itu galak, kita di situ resiko. Oh betul seperti itu. Juga. Tapi nggak mengurangi ini keturunan ya, apa istilahnya mereduksi kualitas, menurunkan kualitas enggak ya? Enggak sama sekali, malah justru kita punya beberapa keunggulan. Nah di situ kita mengurangi keagresivitasnya, tentunya untuk betina maupun peternaknya lebih safety ya tentunya. Terus kemudian yang saya lihat ternyata seperti ini, kalau yang tidak bertanduk itu nanti yang daging masuk ke tanduk untuk pertumbuhan tanduk itu masuknya ke daging Pak, ke postur Pak. Jadi posturnya kenapa ini bisa lebih tinggi, bisa lebih panjang, ternyata karena memang faktor tanduk itu masuk ke tubuh. Oh itu ada pengaruhnya ya? Ada, seperti juga potong ekor, itu ada pengaruhnya juga. Betul. Karena memang untuk meningkat yang diperlukan aja yang membentuk muscle namanya kalau di dorper. Iya. Cuman kan orang Indonesia senang itu Pak,
sop buntut Pak. Kalau di Iya, dipotong gimana? iya. Harusnya kita sop buntut impor dari Australia. Jadi sudah impor. Ini kita ada siapan di sini ini kandang siapan darah-darah ya yang Iya, kita darah. siapkan Oh, darah nantinya ini. untuk kita kawinkan dengan pejantan-pejantan kita. Jadi Oh ini masih persiapan. masih persiapan. Ya, Oh ini disiapkan darah-darah. dulu, Iya. baru nanti masuk koloni gitu. Tuh, kalau dia sudah mapan baru kita masukkan koloni. Jadi memang setting kita untuk Himatana Farm ini memang kita setting breeding. Kita memang bergerak di bidang breeding, fattening, pengemukan, dan kita milking. Milking itu perah. perah ya. susu. Iya, iya. Oke, kalau Ada Pak di sini juga. ada kita. Oh ya nanti kita lihat ya Pak ya. Boleh sekali Pak. Kalau yang ini fattening ini teman-teman. Oh ini untuk Oh, fattening. Jadi iya. ini prosesnya penggemukannya aja. Ya, proses penggemukan. Daging ya. Daging. Jadi target kita begitu domba masuk, harapan kita setelah kita programnya 3 bulan. 3 bulan, maksudnya 3 bulan. dilepas di Ya, kita jual. yang ini yang fattening ini. Betul. Jadi domba pertama kali masuk itu kita treatment ya tentunya ya selama 3 bulan. Itu perawatannya kita, nanti setelah 3 bulan kita jual. Kita jualnya timbangan, dan kita jual jogrok juga Pak. Oh ya, itu biasanya peningkatan berat badannya per ekor rata-rata berapa Pak? Oke, kalau di tempat kami Selama 3 bulan? program tetap 10 kilo. Programnya 10 kilo. 10 kilo, tapi saya bilangnya itu minimal. minimal. Seringnya yang terjadi di tempat kami 10 sampai dengan 15. Tapi saya jarang sekali menjumpai yang 10 kilo. Atau dikurang dari itu jarang ya? Kalau kurang dari itu saya yang salah. Oh iya, berarti ada ya Saya sesuatu rugi. yang Ada sesuatu yang iya Oh, rugi sendiri iya, jadi. kita rugi di situ. Oh, betul. Oke.